teman-teman, nama saya Tirsa Ranteh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Security Breach and Organization Response Strategy Exploring Consumer Threat and Coping Appraisal. Artikel ini terbit di International Journal of Information Management tahun 2002. Untuk latar belakangnya, saat ini terdapat pelanggaran keamanan, yaitu pengungkapan informasi rahasia atau data sensitif privasi yang menyebabkan kerugian bagi konsumen maupun organisasi. Nah, saat ini terdapat tren penelitian information management. Tren ini mencakup terkait privasi dan keamanan, dan terdapat peningkatan penelitian terkait pemulihan atau pengendalian karena pelanggaran tersebut. Nah, ini melibatkan perilaku coping. Jadi coping itu merupakan penilaian ancaman atau respon seseorang terhadap suatu permasalahan privasi yang muncul. Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa pelanggaran. Yang pertama ada DOS atau kegagalan layanan. Jadi dalam serangan DOS ini pihak tertentu ini mengirimkan permintaan informasi dalam jumlah besar ke server web organisasi target. Nah, yang berikutnya itu ada virus attack, yaitu pihak yang melakukan akses tidak sah ini menyerang program host melalui suatu program saat program dijalankan. Nah, yang berikutnya itu terkait dengan threat of information ini, yaitu individu yang tidak berwenang ini mendapatkan akses ke data pelanggan. Nah, untuk respon terhadap strategi pasca pelanggaran tersebut, beberapa penelitian mengadopsi lensa keadilan. Jadi lensa tersebut berpendapat bahwa respon organisasi ini pasca pelanggaran ini dapat memulihkan kegagalan layanan. Terus yang kedua ini, respon tersebut efektif membantu konsumen mengurangi disonansi kognitif, dan kompensasi ini dapat dijadikan sebagai alat pemulihan pasca pelanggaran. Dalam penelitian tersebut menggunakan teori Protective Motivation Theory. Jadi PMT ini berteori bahwa proses kognitif dan perilaku individu untuk mengelola ancaman. Jadi model ini terdiri dari dua proses kognitif. Yang pertama itu penilaian ancaman dan penilaian penanggulangan. Jadi yang pertama, proses penilaian ancaman ini menekankan bahwa persepsi ancaman dan keinginan untuk menghindari potensi kerugian ini terkait dengan ancaman tersebut memicu motivasi untuk memperoleh perlindungan dari organisasi. Terus yang berikutnya, penanggulangan ini mengacu pada penilaian individu atas mekanisme penanggulangan yang tersedia terhadap ancaman. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengembangkan 10 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, terdapat hubungan negatif antara evaluasi resiko konsumen terhadap merchant online yang mengalami pelanggaran keamanan dan niat mereka untuk bertransaksi ulang pada merchant tersebut ketika privasinya dilanggar. Untuk hipotesis sebelumnya lebih jelasnya bisa dilihat di gambar 1. Hasilnya dalam teori Protective Motivation Theory ini, perceived risk, severity, respon efficacy ini diidentifikasi sebagai faktor penentu utama yang berpengaruh terhadap
ancaman keamanan konsumen, dan proses penilaian penanggulangannya. Nah, sedangkan untuk biaya respon dan efikasi ini bukanlah fokus konsumen dalam bereaksi terhadap pelanggaran keamanan tersebut. Di situ juga disebutkan bahwa 6 dimensi resiko ini yang diidentifikasi untuk resiko finansial dan resiko privasi ini berpengaruh paling besar dalam menentukan niat konsumen. Sedangkan untuk dalam konteks belanja online ini, privasi dan konsekuensi finansial ini mempunyai dua kekhawatiran utama yang menghalangi konsumen untuk kembali berbelanja. Mengenai pelanggaran keamanan ini, Organization Response Strategy dan Corporate Reputation ini, pengumuman pelanggaran ini keamanan saja ini memang meningkatkan kekhawatiran konsumen akan konsekuensi seperti finansial dan privasi. Jadi, sebuah organisasi ini dapat memilih antara strategi tanpa respon, defensif, moderat, akomodatif, atau pembaruan dari citra perusahaan tersebut ketika organization respon strategi ini lebih protektif. Sedangkan persepsi risiko konsumen ini dapat dikurangi dengan strategi tersebut. Nah, pengumuman mengenai security breach ini mungkin telah menimbulkan beberapa dampak tambahan. Akan tetapi penting untuk mengingat seberapa serius resiko keamanan tersebut. Nah, untuk reputasi perusahaan ini berdasarkan kinerja historis dari pengalaman perusahaan sebelumnya ini berperan dalam memitigasi resiko dan berfungsi sebagai mekanisme sebagai sinyal kepada konsumen ketika organisasi dihadapkan pada pelanggaran privasi atau keamanan.